Ya selesai saja. Ini hidup di dunia, kalau menyerah selesai saja. Iya, betul. Kalau kamu masih pengen di dunia ya jangan menyerah. Betul, Pak. Kan kayak gitu. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Oke, ya kali ini saya ada di daerah Widomartani, ya, di tempatnya Bapak Gundul. Ya. Halo Bapak Gundul. Iya, Mas. Oke, ya banyak cerita ya dari Pak Gundul ini, dan tentunya sekilas itu mirip dengan Core of the Core. Ya. Oke, nanti kita akan bahas ya Pak Gundul ya terkait dengan Core of the Core atau Pak Gundul ya. Oke. Ya, Pak Gundul. Ini lokasinya di mana nih Pak? Lokasinya di utara Stadion Maguwo, tepatnya di Dusun Belutan, Mas. Oke. Belutan Widomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Siap. Utara Stadion PSS. Ya. Oke. Ya, untuk opennya atau bukanya Pak Gundul itu dari jam berapa sampai closingnya jam berapa? Kalau kita ready untuk melayani pelanggan jam 17, jam 17 itu jam 5 sore sudah ready. Terus sampai habis, tapi rata-rata sampai jam 12 malam. Oke. Tapi kalau misalnya jam 9, jam 10 itu habis ya sudah. Siap. Iya. Iya. Oke, Pak Gundul ini seragam kita unik sekali nih ya. Iya. Pak Gundul pakai seragam SD, saya pakai seragam SMA, jadi kita flashback di masa sekolah Flashback ini. Hitler. Iya. Oke, ini ada kisahnya Pak. Kenapa pakai seragam SD ini biar unik atau memang mengenang masa lalu? Iya, sebenarnya apa ya? Kayak saya sedikit bercerita nih. Oke. Saya bercerita kenapa saya sering pakai ini ketika jualan. Saya seperti di kemarin karena pandemi, saya setelah bekerja saya di 0K Mas. Oke. Ya karena saya jadi pengangguran lagi. Oke. Saya harus dari awal lagi. Iya. Ya kan, membangun sesuatu yang baru dari awal. Oke. Ini saya gambarkan dari bahwa kita sekolah pertama SD. Ya, dulu. Karena nek sekarang kan TK ya. Iya. Dulu Betul. zaman kita nggak wajib TK ya. Iya. Tapi SD dulu kita belajar dari kelas 1 SD itu belajar membaca. Oke. Nah, dari situ Mas, pengennya bahwa saya harus belajar dari kelas 1 dulu. Oke. Iya. Jadi historinya seperti itu ya, Iya. karena pernah bekerja di salah satu perusahaan, terus bekerja, resign karena pandemi. Nah, ini mulai merintis lagi usahanya dari nol. Oke. Ya. Ya, untuk namanya nih apa sih Pak? Nama kedainya ini? Saya kasih nama Warung Bajigur Pak Gundul, Mas. Warung Bajigur Pak Gundul. Iya, kalau di map, di Google Map itu Warung Bajigur Pak Gundul. Oke, itu ada historinya nggak? Kenapa sih ngasih nama Warung Bajigur Pak Gundul? Iya, jadi saya ingin posisi saya pengangguran. Oke. Tadi, ya. Posisi saya pengangguran. Saya butuh teman ngobrol nih, iya kan? Iya. Saya butuh teman ngobrol. Cuman ketika teman saya datang, saya harus kasih yang spesial dong. Iya, betul. Kalau biasanya kan ngeteh, ngopi, ya kan? Saya pengen yang beda. Opo yo. Sempat sih kemarin ada salah satu minuman lagi yang tradisional juga. Oke. Cuman kok saya kurang sreg. Ketemu Bajigur ini, teman-teman bilang, wah ini lucu ini. Iya. Saya bertamu di tempat lain nggak ada yang nyuguhin Bajigur. Betul. Akhirnya teman-teman saya kalau kesini dari Bajigur enggak, aku mau dolan ki. Nah, gitu. Terus akhirnya, Siap. wah ini nggak warung Bajigur apa ya? Gitu. Ketemu lah warung Bajigur. Kalau Bajigur ya, itu asalnya dari mana sih Pak?
wedang ya, wedang. Wedang bajigur itu sebenarnya dari Sunda ke sana, Mas. Oke. Sunda, Betawi Oke, gitu. oke. Sebenarnya dari Kulon lah. Cuman awalnya nggak kami kasih nama bajigur sebenarnya. Kami kasih nama bajindul. Bajindul ya. Iya, bajigurnya Pak Gundul. Oke. Ya, Oke. Masuk terus nih, Pak. bajindul ini sendiri umpatan, tapi umpatan gojekan gitu loh. Sesama Oke. teman gitu, oh, Iya. bajindul kamu ini. Nah, oh bajindul nih. Nah gitu kan. Iya. Saya gadok-gadoknya itu kenapa? Saya milih nama itu karena pun saya mau kasih nama bajigur itu kayak nggak pede Mas sebenarnya. Jadi bener nggak sih bajigur kayak gini? Jadi pun saya bikin bajigur ini nggak aneh sing ngajari Mas. Oke. Saya cuman Otodidak ya. iya sama ketoke ngene iki ketoke. Nah, kalau ditanya kok bajigur lagi bajigur Pak Gundul kok. Iya. Iya. Nggak ada duanya ya Pak Gundul ya. Nah, misalnya lu kok bajigur kok pakai kayak gini lagi kan bajigur Pak Gundul. Iya. Dulu saya kasih nama bajindul, kalau di papan nama di depan sana masih ada bajindul. Bajindul ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya sering ditanya ketika, Mas, bajindul itu apa? Lama-lama saya harus mengenalkan terus. Iya, betul. Akhirnya di sisi yang lain tetap saya kasih nama bajigur, tetap harus saya cantumkan biar nggak terlalu banyak orang bertanya. Betul. Iya. Oke. Iya, berarti menu andalannya itu sudah kelihatan bajigur atau memang ada menu andalan lainnya nih Pak di kedai ini? Untuk minuman yang kami angkat wedang bajindul tadi, wedang Oke. bajigur ya. Oke. Terus kalau untuk makan, kami punya mie asap. Mie asap. Iya, mie asap. Oke. Kemudian ada sego edan kita kasih nama. Nah, itu namanya Itu agak- keren sekali. Itu agak berat ya. Masih sego nasi. Kalau mie kan ngemil lah Iya, ya. betul. Kayak ngemil. Ngemil yang berat ini. Ngemil ya, mie. Terus kalau orang tempat kita kan kalau belum kena nasi belum makan. Terus Betul. itu udah kena mie. Nah, akhirnya kita kasih menu nasi sego edan dekat sama. Terus kebetulan sebelumnya kemarin kita sering kebutuhan rumah tangga sih, sering kita masak nasi kebuli Oke. untuk kebutuhan rumah tangga. Terus Oke. wah, kenapa nggak sekalian kita jual nih kebulinya? Iya. Toh kita bisa bikin, nggak ada salahnya kalau kebuli juga kita sajikan sebagai alternatif nasi. Oke. Karena pun kebulinya pakai beras basmati, jadi beras yang panjang-panjang, beras India itu. Oke. Jadi pun beda dengan nasi Jowo lah. Iya. Oke. Jadi ada tiga menu itu, menu makan. Kalau minuman ya bajigur tadi Mas. Terlepas dari es teh, serus segala macam Iya. ya. Oke. Sego edan ya, itu kayak nasi goreng atau gimana sih Pak? Sebelum jadi nasi goreng itu. Oh, sebelum jadi nasi goreng? Iya, ada itu. Sebelum nasi goreng itu kelihatan. Jadi itu ceritanya agak lucu tuh. Iya, ada sedikit. Itu sebenarnya menu saya kalau malam pulang malam. Pulang kerja malam. Iya. Biasanya anak istri sudah tidur. Aku harus ngopo. Biasanya bikin teh. Kadang di meja makan itu ya ada lah nasi sayur jangan, tapi kayaknya nggak los karena saya juga seneng utak-utak di pawon itu ya, di dapur itu saya seneng. Buka kulkas standar isinya telur, sosis, bakso. Kalau beruntung ya ada daging, kalau nggak beruntung ya paling cabai. Iya. Nah, utak. Itu sebenarnya makan malam saya Mas, sego edan itu. Oke. Nasi putih tak ambil, terus itu tak masak kayak oseng, tapi Iya. ada tak bikin kayak pasta gitulah, pasta ala-ala gitu. Oke. Tapi tak bikin pedes karena saya suka Oke. pedes. Sama ketika ada temen dulan, misalnya nih saya mau lembur, nanti malam lembur, tapi saya sempat pulang sih, Iya. makan di tempat kerjaan ini tak masakin spesial. Oke. Ini nggak ada, belum ada nama. Iya. Kasih makan itu. Nah itu tadi. Wah, ini sego edan iki. Pedesnya tak kalap. Iya. Gitu. Terus Oke. muncullah jadi Sego edan. edan. Ini Pak Ibit kowe. Mangan apa mau mangan sego edan. Lah kok pedesnya edan. Nah, akhirnya itu kita kasihkan sebagai menu
andalan kedua istilah. Kalau mie asap sendiri, mie asap ya? Ya, mie asap itu andalan kami, mie asap mas. Ya, itu mie-nya mie basah, yang kebetulan yang bikin saudara sendiri, dekat, itu cuma seberang jalan depan. Kebetulan beliau punya pabrik mie, jadi saya bisa request karena sedulurnya gitu. Iya. Saya bisa request, aku mau bikinin mie yang kayak gini. Saya punya spek sendiri. Kekenyalannya sekian, ukurannya sekian, karena mie itu kan bisa diukur mas. Iya. Besar kecilnya. Mesinnya itu bisa disetel. Bisa mau dibikin lembut apa dibikin gendut-gendut gitu. Iya. Pertama ini sempat ganti 3 kali mie-nya, terlalu lembut. Terus saya minta gede, terlalu gede. Terus saya minta di tengah. Jadi agak antara yang kecil sama yang gede. Tengah-tengah ya. Ya, ambil tengah-tengah dan ketemulah itu kita masak dengan aroma asap, Mas. Ya, jadi itu yang membuat khasnya sebenarnya aroma asap itu yang akhirnya dulu sempat mau kita kasih mie sangit. Mie sangit Pak Bibit. Tapi kok kurang menjual kayaknya. Ya. Orang paling ngono kae. Terus orang kan bikin penasaran mie asap gitu kan. Akhirnya kita kasih nama rodok keren sebenarnya. Kita mie asap. Karena saya juga posisinya gundul. Wis lah. Karena sering orang itu ngene iso, "Pak, nang gundul." Ngene Pak Dul, ngene gitu. Akhirnya ya sudah kasih mie asap Pak Gundul. Iya. Untuk harganya Pak, ini rata-rata kisaran harga berapa sih Pak? Kita jualannya kalau makan itu dari harga 12.000 sampai di 20.000. Iya, standar. Paling mahal ya, paling mahal 20.000 itu 20.000. Sudah standar ya. Iya. Jadi sudah aman untuk mahasiswa. Iya. Ya karena kami juga kebetulan pasarnya mahasiswa. Jadi satu karena di kampung ya mas. Di kampung itu kan kalau terlalu mahal ya sopo sing jajan. Betul. Terus yang kedua mengingat pasar kami adalah anak kos. Jadi otomatis sesuai dengan kantongnya anak kos. Kayak gitu. Kasih 12 sampai 20.000 wis aman gue. Aman untuk kantong anak kos ya. Minuman dari 3.000. Rata-rata 3.000 sampai 6.000. Iya. Untuk media sosialnya sendiri itu ada nggak sih Pak? Kalau di IG kami masih pakai warung bajigur Pak Gundul. Facebook juga warung bajigur Pak Gundul. Kita cuma pakai 2 itu, IG sama Facebook. Nah, ini Pak Gundul, saya mau nanya, kita kan punya tagline nih, ya. Batas Limit itu punya tagline tentang berubah atau kalah. Ya. Nah, ada nggak sih cerita dari Pak Gundul ya selama perjalanan hidupnya sampai sekarang itu ada nggak yang sesuai atau relevan dengan tagline yang saya bawa, berubah atau kalah? Sering itu mas saya. Sering harus berubah dan sering harus kalah. Kan enggak. Apa ya? Ya itu saya sedikit bercerita tentang hidup itu, kata mertua saya seperti rekam jantung. Saya inget terus tuh ngancing mas, karena orang tua yang ini ya. Iya betul Pak. Nasihati hidup itu seperti rekam jantung, naik dan turun. Kalau flat almarhum, alias ditutupi jari, selesai ya. Berarti hidup ini nggak boleh flat, harus naik turun. Nah itu tadi. Sama, saya pernah di atas, tapi juga pernah di bawah. Ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Turun, dan itu wajar. Betul. Namanya hidup harus seperti itu. Betul, Pak. Gitu. Itu tadi. Jadi kalau menurut saya, apa tadi mas tagline-nya? Berubah atau kalah. Berubah atau kalah. Sama tadi sedikit saya bercerita nih, ketika saya harus dari nol lagi, itu ya kalau saya mau kalah, saya nggak mau pakai seragam ini lagi. Ini bukti bahwa saya nggak mau kalah. Dari saya kemarin gajian per bulan, ya kan, terus sama sekali nggak ada pendapatan. Saya terakhir gajian itu Desember 2019 mas. Udah efektif 2020 itu
pengangguran saya. Setahun isone mau ngecer. Setiap hari saya ngecer, dalam arti hari ini saya enggak ada pendapatan, besok ada, besok nggak ada, besok ada. Iya. Besok nggak ada, besok nggak ada, besok nggak ada, besok nggak ada. Iya. Ada. Gitu. Itu setahun, Mas. Iya, iya. Sampai akhirnya di tanggal 3 Januari 2021 itu saya harus digotong ke rumah sakit di Jogja karena saya terlalu kejuruan mikir, Mas. Stres saya. Iya, iya. Saya sakit. Oke. Ya itu tadi, ternyata hidup itu kalau dipikir terlalu kenceng, badan nggak bisa bohong. Iya. Gitu. Iya. Apalagi seperti saya usia sudah mendekati 50, Oke. itu otomatis sudah tidak bisa ya tidak bisa menghindar dari apa ya, dari kenyataan itu Iya. sudah mulai ringkih. Iya. Mikir terlalu kenceng ya wis iso. Betul, Pak. Bekerja terlalu kenceng ya sudah nggak bisa, badannya peyok, boyokan. Kayak ini makan terlalu pedas ya nggak bisa, perutnya sudah ini ya kayak gitu. Jadi yang penting kita mau mengevaluasi diri, kalau saya sih Betul, Pak. mau mengevaluasi diri, kemudian menyadari saja bahwa semakin kesini itu semakin amit sewu gitu. Iya. Mendekati selesai. Iya. Iya kan? Kita cuma ngantri kan? Betul. Kita cuma Betul. ngantri. Iya. Kalau kita ngantri saja tidak mau berubah ya, Nah, ya kalah tadi, Mas. betul sekali. Kita harus berubah dan jangan mau kalah. Oke. Saya tidak mau kalah. Siap. Luar biasa ya Pak Gundul ya. Jadi ada inspirasi yang kita dapatkan nih ya. Iya. Dari seragam SD yang digunakan. Ini setiap hari kayak gini? Tidak setiap hari, Iya, tidak Pak. setiap hari. Oke. Biasanya saya pakai hari Senin. Oke. Karena Upacara ya? Oh iya, konsepnya kalau Senin kan kita upacara. Oke. Ya, kadang saya pakai baju batik. Kadang saya pakai baju surjan, lurik surjan itu. Memang saya harus seperti itu biar salah satunya ganti suasana, Mas. Iya. Dan itu akan mudah dikenal orang. Betul, betul. Iya, itu. Saya juga istilahnya kalau istri saya bilang personal branding. Nah, itu. Iya. Katanya demikian. Iya. Oke, Pak Gundul ya. Tadi di awal kita sempat nyenggol tentang kemiripan dengan seseorang, itu Ya. Pak Ndul ya. Pak Ndul. Oke, ada nggak sih cerita unik terkait dengan kemiripan itu, Pak Gundul? Iya, Mas, saya itu bingung juga karena beberapa orang bahkan konsumen pembeli di sini yang jajan itu saya sambil masak, karena saya kalau masak kan di pinggir jalan, Mas. Karena kalau di tengah jalan tabrak motor. Iya. Saya masaknya di pinggir jalan. Oke. Ada orang lewat. Nih, Pandul, balik. Mbak dua, Iya. boncengan motor. Iya. Balik. Iya. Terus jajan, bla 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 bla. Setelah makan mau bayar, baru ngobrol sama saya. Tanya, Pak, Bapak itu Pak Ndul bukan sih? Iya, iya, saya Pak Ndul. Iya. Pak Ndul yang korong, wah itu bukan. Saya memang iya Pak Ndul, Iya, tapi iya. saya bukan yang itu, bukan yang korong dekor. Iya. Saya Pak Ndul ini asap. Soalnya mirip Pak tadi itu, nah, mbaknya bercerita, saya tadi itu sekedar lewat, melihat bapaknya masak, kayak itu tadi Pak Ndul. Akhirnya kami balik, jajanlah kita. Nah, berarti kan ada efek baiknya, teman. Iya. Efek positifnya. Tuh, ini cukup lucu. Kemudian saya pernah kerja bakti di depan rumah, Oke. ada orang naik motor trail, tiba-tiba berhenti. Woi, Pandul! Foto Pandul! Dia ngambil handphone, selfie. Opo, Mas? Makasih ya Pandul! Saya bingung, ini piye toh? Maksudnya opo? Iya, Lalu iya. saya berpikir, terus saya pernah lagi bikin video klip. Terus saya juga berita, saya itu dulu nyanyi, Mas. Oh gitu. Iya. Nah, singkat cerita pas kita bikin video klip di Jembatan Kreo Kulon Progo, saya kan nunggu syuting, Kukupan Anduk itu loh, panas gitu. Ada bapak ibu itu naik motor, iya sama, udah lewat gitu, Iya. balik, terus itu berhenti, Pak Ndul ya? Bukan Bu, bukan. Iya mesti Pak Ndul, bukan. Akhirnya bapaknya turun dari motor, Oke. ibunya tetap di motor, bapaknya turun, nyamperin, iya mah, ini Pak Ndul. Pak, bukan mbak saya juga. Iya, mesti Pak Ndul tau. Iya, gimana Pak Ndul teman? Bapaknya dari Jawa Timur ya?
bukan Pak, ini salah orang. Iya. Iya Mas ya, nggak ngaku Mas tapi iya. Makasih ya Pak Dul, pergi lagi. Gitu. Jadi beberapa memang ya mungkin itu saudara tua saya Mas. Iya. Mungkin Iya, saudara tua iya, saya. Iya. Oke. Tapi ada keinginan nggak sih nanti suatu saat mungkin ya, misalkan ini kan nanti misalkan keangkat nih, Iya. Teman-teman mungkin food vlogger yang main ke sini jadi keangkat, terus sampai ke Beliaunya. Pak Ndul, beliaunya itu ada keinginan nggak sih untuk ketemu? Pengen sekali itu Mas. Oke, Pengen nanti nggak bisa sekali. dibedain ya, ini mana ya? Pak Ndul dan Pak Ndul Asap ya? Jojo kualik nanti. Saya kan mangani pare nanti. Beliau kan masak. Iya. Oke. Iya, ya kalau memang Tuhan menghendaki kita ketemu mungkin ya bisa ketemu ya. Iya. Cuman ya itu nggak tahu, hidup itu kan misteri tuh Mas. Betul. Nanti 5 menit kemudian akan ada apa kita nggak tahu. Iya. Bahkan 1 detik ke depan ini kita mau nggak tahu. nggak tahu. Betul. Makanya gitu. Mbok menawa Gusti Allah mengizinkan nanti suatu hari bisa ketemu beliaunya, diberi umur panjang. Nah, alhamdulillah, terima kasih itu. Iya. Oke, Pak Ndul. Tadi kita ngobrol kan kayaknya ada aura positifnya nih dari Pak Gundul ya. Iya. Sumringah terus, senyum terus gitu kan. Nah itu ada resepnya nggak sih? Resepnya apa ya Mas? Nggak tahu kenapa saya tuh kayak gini. Maksudnya saya suka membuat orang senang. Oke. Karena saya tadi sendiri bercerita, saya vokalis Mas, vokalis band, dan band itu band humor. Di Jogja band humor, dan basically dia untuk menghibur. Ketika kita main, ketika kita manggung, ketika kita ini kan membuat orang bahagia, membuat orang senang, membuat orang happy, itu kan dapat pahala toh Mas. Betul. Kita senyum saja ibadah kok. Betul. Ya. Kayak gitu. Jadi masa muda saya, masa muda. Dulu saya kayak gitu. Saya nyanyi sama teman-teman kampus, zaman masih kuliah dulu. Terus sampai belum lama kok Mas. Kami berhenti karena salah satu personelnya meninggal. Oke. Salah satu personel meninggal, otomatis kami ya wis selesai dulu saja. Iya. Sampai mungkin 5 tahun yang lalu Mas, saya masih band-bandan ya. Oke. Iya. Iya, Pak Ndul, boleh sedikit kasih pesan inspirasi nih buat teman-teman subscribernya Batas Limit ya. Misalkan teman-teman yang menyaksikan ini dalam kondisi saat ini sedang down ya, karena kan ini masih pandemik dan tentunya akan berpengaruh ke berbagai sektor. Nah, misalkan teman-teman yang nonton ini sedang dalam kondisi itu, nah boleh kasih spirit atau semangat buat teman-teman. Satu yang kemarin saya pegang, kalau jenengan nganggur, Iya. ya jenengan nganggur, fokus telateni nganggurmu, ini ono hasilnya. Jadi apa-apa gue cari ini kalau fokus, kalau telaten pasti ada hasilnya. Walaupun nganggur. Nganggur. Iya. Nganggur itu kan telatennya ada hasilnya Mas. Hasilnya remuk. Ya, jadi itu tadi di balik kesedihan kita harus menemukan sebuah kebahagiaan. Dalam arti meskipun kita nganggur, Iya. kita tetap harus tersenyum, kita harus tetap semangat. Nggak mungkin, kalau sering saya bilang sama istri, nggak mungkin kita lapar Bu, kita berkeringat. Iya. Di setiap tetes keringat kita itu ada nilainya, itu ada ibadahnya. Gusti Allah tidak pernah sare. Betul. Iya kan? Betul. Makanya itu kita selalu berpikir positif, jangan menyerah. Saya kasihan kalau ada orang yang menyerah. Iya. Kasihannya kenapa? Ya selesai saja. Ini hidup di dunia, kalau menyerah selesai saja. Iya, betul. Kalau kamu masih pengen di dunia ya jangan menyerah. Betul, Pak. Kan kayak gitu Mas. Gitu. Iya. Kalau saya seperti itu. Positif thinking, selalu senyum, itu ibadah. Siap. Iya. Oke. Terima kasih sekali Pak Gundul ya. Kita sudah satu frame. Ini satu kehormatan bagi saya juga. Saya
bisa bertemu dengan Pak Dul ya, KW-nya Pak Dul yang ada di sana. Ya. Saya doakan nanti suatu saat bisa bertemu. Amin, 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 amin. Ya Allah, amin. Dan tentunya juga kedai ini bisa semakin berkembang. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan untuk season kali ini. Seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe, serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video menarik dari channel Batas Limit. Sesuai dengan tagline kita, berubah atau kalah. Sampai di season berikutnya, bye-bye.